ada di rumah. Perkenalkan, aku Princess Sheila. Aku Princess Henny. Selamat datang di kerajaan King Arthur. Ayo kita bermain bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Sebentar kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bermain apa Princess Sheila? Gamesnya mudah sekali, kalian pasti sudah sering memainkannya. Nama gamesnya adalah Simpson, Singa, dan Delilah. Oh, aku tahu Kak permainan itu. Jadi permainannya kayak gini. Kita punya 3 gerakan. Yang pertama, Simpson. Yang kedua, Singa. dan yang terakhir, Delilah. Jadi kita dan teman-teman yang ada di rumah bisa memilih salah satu dari ketiga gerakan tadi. Kalau kalian memilih Simpson, kalian menang dari Singa tapi kalah dari Delilah. Kalau kalian memilih Delilah, kalian menang dari Simpson tapi kalah dari Singa. Dan kalau kalian memilih Singa, kalian menang dari Delilah tapi kalah dari Simpson. Mengerti kan? Mengerti Kak? Ayo kita sama-sama mulai. Kita hitung dari angka 1, 2, 3. Delilah! Yeay, aku menang. Ya, aku kalah. It's okay, kita main lagi ya. 1, 2, 3. Delilah! Yeay, gantian aku yang menang. 1 sama. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Simpson! Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Delilah! Oke, sekali lagi Kak ya, terakhir ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Delilah! Yeay, aku menang 4 kali. Ya, aku cuma menang 1 kali. It's okay, gak apa-apa. Buat teman-teman di rumah, nanti yang mau main sama papa, sama mama, sama teman-teman, boleh habis ini main, tapi selesai ibadah ya. Nah, sekarang ayo kita ke istana, kita mau memuji Tuhan. Hooray! Let's everybody sing. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody ready? Everybody, everywhere.
tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama siap. Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Here we go. Sama-sama sorakan haleluya. Hai Princess Sheila. Hai. Aku bawa piala. Kemarin aku habis menang lomba menari. Tapi aku mau nunjukin ke papa. Papa di mana ya? Aku boleh nitip ini dulu nggak? Aku mau cari papa. Oke. Terima kasih. Princess Henny mendapatkan piala lagi. Padahal piala Princess Henny sudah banyak. Tadi waktu main games, Princess Henny juga menang. Kapan ya aku bisa seperti Princess Henny? Mengapa, Princess Sheila? Papa, Apakah itu pialamu? bukan pa. Ini piala Princess Henny. Princess Henny memang princess yang pandai. Tidak seperti aku. Kalian semua pandai dan masing-masing punya kelebihan. Jadi nggak perlu iri atau membandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, jika ada orang lain yang berhasil, seharusnya kita mengucapkan I'm happy for you. Maafkan Sheila, Pa. Sheila janji akan stop jealousy. Terima kasih sudah mengingatkan dan menegur Sheila. Papa bangga akan kamu, Sheila. Hai Princess Sheila. Apa kamu melihat? Hai Papa. Hai Princess Henny. Princess Henny, ini katanya mau tunjukin ke Papa. Oh iya. Pah, ini pialaku. Terima kasih Princess Henny. Papa bangga akan kamu. Princess Henny, I'm happy for you. Terima kasih Papa. Terima kasih Princess Sheila. Adik-adik di rumah, ingat ya, stop jealousy. Dan ketika orang lain berhasil, katakan,
I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you. We want to fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Can't hold me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Control me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you.
Hai adik-adik, kakak senang sekali hari ini berjumpa dengan kalian semua di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Kalian bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan bertumbuh di hati kami. Dengan sukacita kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka sekali dengan hadiah? Atau suka dengan mainan baru? Wah, semua pasti suka dengan mainan baru. Kalau misalnya di rumah papa membelikan kita dan adik mainan baru. Tapi ternyata punya adik lebih bagus dan keren. Waktu kita melihat punya adik kita, tiba-tiba di hatinya kita muncul sebuah perasaan negatif. Dan kita menjadi kepengen punya adiknya kita. Dan kita jadi gak suka karena adik mendapatkan sesuatu yang lebih bagus. Itu namanya iri hati. Nah, iri hati itu adalah sesuatu yang negatif dan membawa kepada hal yang tidak baik buat kita. Sama seperti dua saudara ini di dalam cerita Alkitab. Keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. 2 orang anak Adam dan Hawa ini sama-sama dikasihi oleh mama papanya. Sama seperti orang tua lainnya. Adam dan Hawa juga bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan mereka juga selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tidak lupa mereka menceritakan ketika Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit domba. Ketika mereka sudah tidak di Taman Eden, ketika mereka berdosa. Nah, setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa, setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalaannya yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah
perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel ikut karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah. Sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati, di dalam hatinya Kain itu membuat Kain benci terhadap Habel saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Adik-adik di rumah mungkin juga pernah merasakan yang namanya iri hati. Kalian pikir, wah, iri dengan kakak atau iri dengan adikmu. Papa mama kok lebih sayang sama adik atau kakak? Kakakku atau adikku kok boleh main handphone lebih banyak, kok aku gak boleh? Nah, ingat selalu, hati-hati, jangan sampai iri hati. Karena apa? Karena Tuhan sedih ketika kita iri hati. Karena dari iri hati itu akan timbul sesuatu yang negatif. Sehingga bisa melahirkan sebuah kebencian. Jangan berpikir kalau papa mama kita tidak sayang sama kita. Karena apa? Papa mama selalu memberikan yang terbaik untuk semua kita. Untuk kakak maupun untuk adiknya kita. Jadi jangan biarkan ada iri hati. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Sehingga apa? Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di kehidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya. Nah, sama seperti kita. Kalau kita iri hati, kalau kita merasa benci kepada saudaranya kita juga bisa apa? Dimarahi sama papa mama. Nah, padahal papa mama sayang sama semua kita. Bagaimana caranya kita supaya stop yang namanya jealous? Supaya kita tidak iri hati? Caranya supaya kita tidak iri hati dan stop jealous kepada orang lain adalah dengan bersyukur. Bersyukur dan menghargai apa yang kita punya. Contohnya, kamu sudah punya boneka. Tiba-tiba suatu hari papa membelikan boneka baru untuk adikmu. Kamu tidak iri karena adikmu punya boneka yang baru. Tapi kamu bersyukur dengan boneka yang kamu miliki. Kamu senang karena apa? Adikmu punya boneka baru, jadi kalian bisa bermain bersama-sama. Koleksinya juga bertambah, bonekanya jadi bertambah sehingga apa? Mainnya jadi lebih seru. Kamu senang dengan apa yang adikmu terima. Kamu bisa katakan kepada adikmu, I'm happy for you. Karena adik sudah dapat boneka yang baru. Kita bisa bermain bersama. Karena kita sudah punya banyak boneka. Nah, I'm happy for you adik. Seperti itu. Jadi kamu tidak iri hati dan tidak menginginkan apa yang menjadi milik adikmu. Ketika orang lain senang, kalian juga senang. Ketika temanmu happy atau adikmu happy, kalian juga ikut happy. Misalnya, kalau di sekolah ada lomba mewarnai. Waktu lomba mewarnainya sudah selesai, diumumkan pemenangnya adalah temanmu. Wah, temanmu senang sekali karena
bisa menjadi juara lomba mewarnai di sekolah, tapi kamu tidak menang. Apa yang kamu lakukan? Kamu juga ikut senang dan memberikan pujian kepada temanmu. Jangan izinkan iri hati atau jealous ada di hatimu, tapi kamu ikut senang dengan apa yang temanmu dapatkan. Wah, temanmu senang dengan pialanya. Kamu datangi temanmu, kamu bisa katakan apa? I'm happy for you. Karena kamu bisa jadi juara hari ini. Nanti aku akan berusaha lebih baik lagi supaya kita bisa sama-sama menjadi juara. I'm happy for you. Katakan seperti itu. Atau waktu di sekolah, pembagian star. Misalnya, hari ini starnya yang dapat bukan kamu, tapi teman di sebelahmu yang mendapatkan star hari ini di sekolah. Jangan sedih dan jangan iri, jangan jealous. Tapi kamu ikut senang dengan apa yang temanmu dapatkan. Kamu bisa bilang sama temanmu, I'm happy for you karena hari ini kamu bisa dapat star. Nanti aku juga akan berusaha supaya minggu depan kalau Miss-nya bagikan star lagi, aku juga bisa dapat. Kasih senyuman ke temanmu, kasih pujian, kamu hebat hari ini karena bisa dapat star. Minggu depan aku juga mau dapat star. Happy karena temanmu bisa dapatkan star. Jangan lupa katakan, I'm happy for you. Dengan begitu adik-adik tidak mengizinkan iri hati atau jealous ada di hatimu. Dengan kalian senang, karena temanmu senang, karena kalian happy, temanmu happy, karena kalian bersyukur dan menghargai apa yang kalian punya, iri hati dan atau jealous tidak akan tinggal di hatimu. Karena apa? Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang selalu bersyukur dan bisa menghargai apa yang menjadi miliknya. Tidak iri hati dan juga tidak jealous atau tidak menginginkan milik orang lain. Katakan, I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you. Adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya sama-sama kakak. Dalam Alkitab juga dikatakan, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Kakak bacakan ya. Kalian bisa juga minta papa mama bacakan untuk kalian di rumah. Kakak bacakan ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi ya, adik-adik dengarkan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jangan biarkan hatimu ada jealous, jangan biarkan iri hati ada tinggal di hatimu. Tapi biarkan firman Tuhan saja yang tinggal di hatimu hari ini. Dan sampai kapanpun, sampai kalian besar, sampai kalian dewasa, ingat selalu firman Tuhan. Jangan mau ada iri hati tinggal di dalam hatimu. Karena firman Tuhan katakan, itu akan apa? Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita tidak mau ada iri hati di hatinya kita. Minta Roh Kudus yang mengisi hati kita supaya penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur dan rasa menghargai apa yang kita miliki, dan juga kita happy dengan apa yang orang lain terima atau orang lain dapatkan. Oke, adik-adik, semua bisa bangkit berdiri sama-sama. Kakak ajak kita berdoa. Kalau ada adik-adik yang masih, aku gak suka karena adikku dibelikan yang baru, atau ada perasaan iri
dengan kakakmu atau dengan temanmu. Ayo sama-sama minta Tuhan Yesus, tolong aku supaya tidak iri hati lagi, supaya tidak jealous lagi. Sama-sama ya, semuanya bisa tutup mata. Letakkan tanganmu di hatimu seperti ini. Biarkan Roh Kudus, biarkan Tuhan Yesus hari ini yang penuhi hati kita. Full and full dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih kau berikan. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cintamu yang penuh atas kami. Mulai hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak mau lagi iri hati, tidak mau jealous ketika kami melihat orang lain punya barang-barang yang baru, ketika kami melihat adik atau kakak kami memiliki sesuatu yang baru, kami tidak mau iri hati, kami tidak mau jealous. Kami mau bersyukur dan kami mau menghargai apa yang kami punya. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang selalu happy ketika orang lain happy, yang selalu senang melihat keberhasilan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, penuhi hati kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Papa Mama juga bisa mengarahkan tangan ke anak-anak yang ada di rumah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap anak-anak dimanapun kalian berada. Hari-hari ini perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kalian, keluarga kami, semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. I'm happy for you. Wah, Kak Monik senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Apa kabar semuanya? Gak sabar ya kita mau buat aktivitas untuk hari ini. Ini nih Kak Monik sudah bawa apa ini ya? Wah iya, crown atau mahkota. Kita mau sama-sama buat, wah bagus ya. Iya, kita mau buat sama-sama ya. Oke, kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama, kita perlu 3 lembar kertas A5. Ya, kertas A5 ini kertas biasa, lalu dilipat jadi 2, itu sudah jadi kertas A5. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita butuh 3 ya.
Lalu kita memerlukan seperti biasa spidol atau bolpen atau pensil. Lalu kita juga perlu lem nanti untuk menempel sisi-sisinya, crownnya. Lalu kita juga akan hias dong pastinya. Kita akan warna pastinya dengan pensil warna atau crayon yang adik-adik punya. Oke, sudah disiapkan semuanya? Diambil dulu semuanya, disiapin di atas meja. Kita mau buat sama-sama. Sudah siap semuanya? Ya, oke. Kita ambil kertasnya. Tadi ada berapa kertasnya? 3. Ambil 1 dulu. Ya, Kak Monik ajarin cara melipat jadi seperti ini. Oke. Ambil kertasnya, lipat jadi 2. Nih. Kalau sudah dibuka seperti ini, kita lipat di tengah, membentuk segi 3 seperti ini ya. Sisi satunya juga kita akan lipat. Oke, bisa ya. Kalau sudah dibuka, lalu kita akan lipat lagi nih sampai garis. Ini ada garis ya, sampai garis kita lipat. Jangan sampai lebih, nanti jadinya nggak rapi. Kita mau buat yang bagus, yang rapi. Oke. Nah, sisi satunya juga kita juga akan lipat. Sudah seperti ini, lalu kita lipat lagi ke dalam. Nih ya, bisa ngikutin? Kalau sudah bagian bawah, kita akan lipat sampai batas garis. Pelan-pelan ya. Pastikan rapi lipatannya. Kalau sudah, dibuka lagi, lalu dilipat yang bagian bawahnya. Kak, susah Kak. Iya, enggak perlu marah-marah ya, minta bantuan. Oke? Atau di post juga bisa. Nah, nanti diulangin lagi. Oke, seperti ini. Kalau sudah dilipat, kita lipat lagi yang kedua kalinya. Sudah jadi. Ya, ini masih 1. Adik-adik butuh berapa? 3. Tapi kalau mau buat yang besar untuk kepalanya mama, mau buat 4 juga boleh. Ya, tapi ini ukuran untuk anak-anak, kita biasanya pakai 3 saja cukup. Ya, nih Kak Monik sudah buat 3. Dan kita akan mulai sebelum menggabungkan jadi crown, supaya nanti adik-adik gambarnya gampang. Kok susah ya, supaya nanti gampang, mulai tuliskan di sini sekarang, supaya nanti nggak susah. Kalau sudah jadi seperti ini, mau gambar-gambar itu repot, bingung nanti ya. Jadi sekarang kita mau tuliskan dulu big message kita hari ini. Apa tadi yang sudah Kak Monik di awal? Iya, I'm happy for you. Kita mau sama-sama tuliskan ya. Meskipun agak panjang tulisannya, it's okay. Tapi kita pelan-pelan mau tulis ya. I'm happy for you. Seperti ini contohnya, adik-adik juga bisa lihat. Yang butuh guidance, tulis bisa bersama dengan Kak Monik. Ya, I'm pakai tanda petik, and P-nya 2 ya, P. Nah, karena ini enggak cukup, Kak Monik akan sambung di bagian yang kedua, di crown yang kedua
ya. For you-nya Kak Monik akan tulis di sini. Kalau ada yang mau tulis jadi satu juga nggak apa-apa. Kalau tulisannya kecil-kecil, oke. For F-O-R, lalu apa? U-Y-O-U. I'm happy for you. Lalu kalian adik-adik bisa mulai berikan gambar-gambar. Mau pakai stiker juga boleh. Kak Monik di sini akan gambar-gambar seperti contoh yang sudah Kak Monik buat. Ya, tapi adik-adik juga bisa berkreasi dengan kreasi kalian. Mau gambar-gambar dikasih heart yang banyak, diberi stiker-stiker, digambar apa misalnya Disney juga boleh ya. Kak Monik akan gambar polka dot dan heart yang gampang. Oke, ikutin Kak Monik ya. Nih, heart. Beri heart di sini. Lalu di sini Kak Monik kasih heart lagi. Beri polka dot. Kak Monik mau di sini. Lalu Kak Monik mau heartnya yang besar. Oke, bisa buat heart juga yang besar di sini. Wow. Lalu atasnya Kak mau dikasih mata-mata juga bisa. Nih, dikasih mata-mata seperti ini. Di sini juga mau dikasih mata-mata, boleh. Lalu di gambar yang ketiga kita mau berkreasi apapun bisa, ya. Bisa diberi bentuk apa ini? Square atau wajik ya ini ya, wajik. Nih, wajik. Lalu mau diberi awan-awan, bisa juga. Awan, boleh apapun. Heart. Lalu mau diberi emoticon, juga boleh. Nah, kalau sudah, kita mulai warna gambar-gambar kita, ya. Boleh ambil warna, serah ya. Di sini mau diberi warna orange, nih Kak mau diberi warna orange. Kasih warna dulu. Jadi diselesain dulu, baru ditempel ya. Nanti kalau ditempel dulu, susah. Mau gambar-gambar susah. Nih. Lalu bling-blingnya Kak Monik mau beri warna emas. Kak Monik ada warna emas di sini. Kalau adik-adik enggak punya, enggak apa-apa. Kasih warna lain. Nih bling-blingnya Kak Monik akan beri warna emas. Tuh cukup. Lalu Kak Monik mau silver. Kak Monik nggak pernah nih pakai warna silvernya. Kita beri di sini warna silver. Wow. Ingat ya, untuk crownnya, mahkotanya disesuaikan ukuran kepalanya. Kalau kepalanya besar, nggak cukup Kak. Kalau 3, butuh 4, buat 4 ya. Kalau Kak Monik cukup 3. Lalu kasih warna merah di sini. Diselesaikan sampai selesai ya, ini warnanya. Oke, sampai selesai. Kalau sudah jadi seperti ini, nanti yang sisi ini juga diberi warna sendiri ya. Lalu kita akan, Kak Monik akan tunjukkan dulu caranya. Lalu kita akan rekatkan, kita akan tempelkan yang sudah lipatan-lipatan tadi yang sudah kita buat. Ya, urut ya. I'm happy for you. Oke, dilipat di sini. Bukan dilipat ya, dimasukin. Nih ya, dimasukkan.
supaya nggak lepas kita butuh lem. Kalau misalnya mau Kak enak pakai double tip Kak, lebih gampang. Atau mau pakai isolasi juga boleh. Nih ya. Udah jadi seperti ini. Dilem, pokoknya sisi yang terbuka kalian bisa kasih lem. Ukuran kepalanya disesuaikan ya. Lalu kita lanjutkan, kita beri lem lagi di sebelah ini. Kita beri lem. Direkatkan. Nah, kalau sudah disesuaikan dengan ukuran kepalanya ya. Jadi bisa besar seperti ini, bisa juga kecil. Disesuaikan ya. Nih, Kak Monik akan pakai ukuran yang Kak Monik kira-kira segini. Ya, kita akan beri lem. Wow, sudah jadi nih crownnya. Ingat ya, kita nggak perlu iri-iri sama orang lain. Justru kalau orang lain lagi happy, kita pun juga happy. Kita ikut happy, ya. Ingat, I'm happy for you. Sekali lagi ya, I'm happy for you. Kita mau pakai sama-sama yuk mahkotanya. Kita pakai sama-sama ya. Lalu kita sama-sama katakan. Kak Moni pegangin ya, it's okay ya. I'm happy for you. Bye. Wow, Princess Henny memenangkan lomba lagi. I'm happy for you. Princess Sheila juga berhasil membuat aktivitas yang bagus. I'm happy for you. Adik-adik di rumah ingat selalu ya untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Dan nggak perlu iri ataupun membandingkan dengan orang lain. Dan ketika ada orang lain yang berhasil, kita seharusnya ikut bersukacita. Dan mengatakan, I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you.